Shalom, saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-50 sampai ayatnya yang ke-58. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau teramat baik dan memelihara kehidupan kami. Tuhan Yesus, satu kerinduan kami mau dengaran akan firman, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik di dalam kasih Tuhan Yesus, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-50 sampai ayatnya yang ke-58. Begini firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, pasti ayat ke-58 tadi menjadi kuat kita, bahkan membuat kita mampu untuk berjalan lebih lagi, melayani dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saya bacakan sekali lagi. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saya mau garis bawahi, berdiri teguh, jangan goyah, giat dalam pekerjaan Tuhan, sebab persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia. Kita tahu sesuatu yang dipandang sia-sia, sesuatu yang berakhir dengan sia-sia, pastilah tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Pastilah membuat kita merasa tidak berharga dalam kehidupan kita. Sekali lagi, firman Tuhan mengatakan, sebab jerih payahmu di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan berakhir dengan sia-sia. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagian ini merupakan penghujung dari pembahasan Paulus tentang kebangkitan orang-orang mati. Di mana sebagian jemaat di Korintus menolak akan pemahaman, akan iman tentang kebangkitan orang mati atau kebangkitan tubuh. Bisa kita baca di dalam ayat yang ke-12 di pasal 15 ini. Karena mereka terpengaruh oleh pemikiran duniawi. Ini tidak lain adalah ada perspektif dualisme Yunani yang menganggap bahwa tubuh atau badan ini materi
sebagai elemen yang buruk, penuh di dalam keberdosaan. Dan memang tidak gampang untuk memahami tentang kebangkitan tubuh. Memahami saja tidak gampang, apalagi untuk menerimanya. Terlebih ketika kita benar-benar memang tidak percaya adanya kebangkitan tubuh. Pasti itu sangat-sangat susah dimengerti dalam kehidupan kita. Kita melihat apa menjadi jawaban Paulus dari persoalan ini, dari masalah ini. Memang kalau kita melihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-58 ini, jawaban Paulus cukup panjang sekali. Namun jawaban yang lebih spesifik dan konkret itu bisa kita lihat di ayat yang ke-35. Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Saudaraku, realitas sehari-hari menunjukkan bahwa perubahan wujud, perubahan tubuh sangat dimungkinkan. Allahmu, Allah kita sudah menyediakan tubuh yang khusus untuk keberadaan yang khusus pula. Termasuk kemuliaan yang khusus bagi masing-masing tubuh. Dan hal yang sama juga berlaku pada tubuh kita. Mari kita mengingat bagaimana Adam. Dengan Adam kita mewarisi tubuh alamiah yang bisa binasa. Tapi satu hal yang pasti, dalam Kristus kita mendapatkan tubuh rohani. Tubuh rohania yang kekal. Apa yang tertulis di dalam ayat 42 sampai ayat yang ke-49 itu. Lalu apa yang ingin disampaikan oleh Paulus? Yang ingin disampaikan adalah tubuh kita yang sekarang, entah kita berada dalam kematian, entah kita berada dalam kehidupan saat ini, benar, tubuh kita tidak cocok untuk kerajaan Allah. Sebab tidak masuk akal apabila ada sesuatu yang binasa berada atau bertahan di tempat sesuatu yang kekal atau sesuatu yang tidak dapat binasa. Lalu kalau demikian, bagaimana tubuh kebangkitan dapat dimungkinkan? Di mata Paulus, kunci untuk persoalan ini merupakan sebuah rahasia, sebuah misteri dikatakan di dalam ayat 51. Namun jangan memahaminya ini adalah sesuatu yang berbau mistis. Disebut misteri karena dalam saatnya nanti, dalam masanya nanti, yang tersembunyi itu, sesuatu misteri itu akan dibukakan. Di manakah hal itu dibukakan? Ayat 45 sampai ayat 49 mengatakan ketika karya Kristus nyata di dalam kehidupan kita, ketika karya Kristus terjadi di dalam hari-hari kita tanpa Kristus, maka misteri itu tidak akan pernah terbuka dan tidak akan pernah terpahami. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Yesus, bangsa Yahudi memang memiliki pengharapan tentang kebangkitan akhir zaman, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-24. Tetapi tidak jelas bagaimana hal itu dimungkinkan dalam kehidupan mereka. Namun melalui kebangkitan Kristus, kita bisa mendapat gambaran yang jelas bagaimana ketika tubuh lama Kristus, daging itu berubah menjadi tubuh yang rohania. Artinya tubuh Yesus itu diubahkan. Dan begitu juga setiap kita nanti ketika harinya tiba. Maka tubuh yang fana ini, maka tubuh yang dapat binasa ini diubahkan menjadi tubuh yang tidak dapat binasa. Sulit memahaminya? Ya benar, hanya iman yang bisa memahaminya. Apalagi ketika kita berkutat dengan filsafat, berkutat dengan ilmu pengetahuan. Tentu sangat sulit sekali memahaminya. Sulit memang, namun ada teori yang paling gampang. Bukan teori ya. Artinya ada hal yang paling gampang untuk mempelajari pasal ini. Ini sangat menolong kita memahami ini ketika kita memiliki pengenalan tentang pandangan hidup orang Yunani. Kenapa? Sebab secara umum orang Yunani percaya pada keabadian jiwa. Tetapi mereka tidak percaya pada kebangkitan tubuh. Mereka percaya ada keabadian jiwa, tapi tidak untuk tubuhnya.
Bagi mereka, kebangkitan tubuh tidak mungkin. Mengingat fakta bahwa mereka memahami tubuh ini adalah sumber kelemahan. Tubuh ini adalah sumber dosa dalam kehidupan ini. Karena itu, mereka sangat menantikan kematian. Mereka sangat menanti-nantikan kematian itu. Sebab mereka memahami melalui kematian jiwa, maka mereka akan dibebaskan dari tubuh yang fana, tubuh yang berdosa ini. Tetapi satu hal yang lain, satu hal yang kontradiksi, kebangkitan tidak diharapkan. Sebab apa? Sebab itu berarti jiwa akan kembali turun ke kubur dan bersatu dengan tubuh kembali. Maka tidak ada kebalian, dan itu yang mereka takutkan dalam pemahaman mereka. Inilah skeptisisme yang dijumpai Paulus di Athena. Bisa kita bandingkan di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 31 dan ayat 32. Dan yang dihadapi oleh umat Kristen di dunia modern juga saat ini adalah hal yang sama dengan situasi itu. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu Rasul Paulus meringkas pernyataannya dengan menyebutkan alasan perubahan ini. Ayat yang ke-50 mengatakan, nah, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Tubuh alamiah adalah daging dan darah, terdiri dari tulang, otot, syaraf, pembuluh darah, pembuluh nadi, serta cairan tubuh air di dalamnya. Lalu dengan demikian, tubuh itu bisa hancur, bisa rusak, bisa luluh, bisa membusuk, bahkan hancur. Dan satu hal yang pasti, tubuh yang hancur, tubuh yang bisa membusuk, tidak dimungkinkan berada di dalam sorga. Tidak dimungkinkan mendapat tempat di dalam surgawi. Sebab seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat yang keempat, bagian surgawi itu tidak dapat binasa, bahkan tidak akan pernah menjadi layu. Itu sebabnya tubuh fana ini, daging ini, tidak memiliki hak untuk mendapatkan, untuk berada di dalam surga itu. Lalu Paulus mengatakan, tubuh itu harus diubahkan menjadi sesuatu yang rohani. Sebab dengan itulah dia bisa berada, dia bisa berhak di dalam atau di tempat sorga yang Tuhan Yesus telah janjikan untuk setiap kita. Benar, tubuh itu akan diubahkan menjadi tubuh rohani. Tubuh kita, daging ini yang tidak bisa habis dan yang tidak bisa binasa. Artinya, tubuh kita akan mengalami perubahan dari yang sekarang menjadi tubuh yang rohani. Digantikan tubuh yang tidak dapat binasa, tubuh yang mulia, tubuh yang rohania. Dan itulah tubuh yang berhak untuk surga nyata, di mana setiap orang percaya akan tinggal untuk selama-lamanya dan memperoleh bagian mereka yang kekal. Itu sebabnya sejak awal tadi saya sebutkan, saya memulai membacanya dari angka 58. Jangan pernah goyah, tetaplah teguh. Dan firman Tuhan mengatakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang bisa kita petik sebagai refleksi untuk firman Tuhan pada saat ini? Memang sangat teologis sekali. Tapi ada 4 hal yang menjadi refleksi buat kita. Yang pertama, percayalah Tuhan akan mengubahkan kita dari tubuh yang fana ini menjadi tubuh rohani. Agar kita layak di surga nyata yang Tuhan janjikan, yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Sebab sejatinya, surgalah yang menjadi tempatmu, tempat kita. Yang kedua, tetaplah cari dan penuhi hidupmu dengan sesuatu yang bersifat kekal. Bukan yang sementara, apalagi yang sia-sia. Yang ketiga, engkau, saya, dan setiap orang percaya telah dimenangkan oleh darah Kristus di kayu salib. Maka hargailah itu dan hiduplah sebagai seorang pemenang.
bukan sebagai seorang pecundang. Yang terakhir, kematian tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Terlebih ketika kita mati dalam Tuhan dan untuk Tuhan. Sebab kematian sendiri pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Bahkan kematian itu pun sengatnya dikatakan oleh firman Tuhan telah ditelan oleh kemenangan Kristus di kayu salib itu. Sama seperti tema kita pada saat ini. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semakin beriman bahwa kematian itu telah ditelan oleh kemenangan Kristus di kayu salib itu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa virus-virus ini makin merajalela kembali. Maka di dalam nama-Mu Tuhan Yesus enyahkan dan buang jauh seluruh virus-virus itu Tuhan. Sehingga hanya sukacita kedamaian yang bersumber dari Engkau melingkupi setiap kami dalam kasih-Mu. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin.